Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dilaporkan lebih memilih bungkam terkait tim favorit peraih gelar Scudetto musim ini. Seperti diketahui, media Italia Italpress telah memberikan 3 pertanyaan yang sama kepada semua pelatih Serie A mengenai kampanye mereka sejauh ini. 3 pertanyaan tersebut adalah siapa yang menjadi tim kejutan, pemain kejutan, serta siapa yang akan memenangkan gelar Scudetto. Secara keseluruhan dari ketiga pertanyaan tersebut menjawab bahwa Bologna menjadi tim kejutan dengan raihan suara terbanyak. Kemudian Joshua Zirkzee sebagai pemain kejutan terbaik sejauh ini. Sementara sebanyak 12 dari 18 pelatih memfavoritkan Inter sebagai tim yang akan meraih Scudetto. Namun pelatih Simone Inzaghi lebih memilih untuk tidak menjawab siapa yang akan memenangkan gelar Serie A di akhir musim. Sementara di sisi lain, beberapa pelatih seperti Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, Roberto Gilardino dan Thiago Motta juga tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pemain baru Inter Milan, Tajon Buchanan dilaporkan tidak berlatih pada hari Rabu kemarin di Appiano Gentile. Menurut Sky Sport Italia, Buchanan sedang melakukan perjalanan ke Belgia karena alasan birokrasi. Namun laporan menjelaskan bahwa besok dia akan berada di lapangan secara reguler di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Kemudian pada hari Sabtu sang pemain diharapkan berada di skuad Nerazzurri untuk pertama kalinya menjelang pertandingan menghadapi AC Monza. Banyak yang penasaran bagaimana kualitas dari Buchanan yang didapuk sebagai pengganti dari Juan Cuadrado, sekaligus bisa menjadi pengganti Denzel Dumfries dalam jangka panjang. Pelatih Simone Inzaghi ingin segera menurunkan Buchanan ke lapangan guna bisa beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekannya, mengingat jadwal padat mereka sudah menanti. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dikabarkan telah menyatakan keterbukaannya terhadap transfer ke Leicester City pada bulan ini. Menurut Gazzetta dello Sport, yang meyakini bahwa pembicaraan akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan operasi tersebut. Selain itu, Nerazzurri telah mengirim Lucien Agome ke Sevilla dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian permanen. Laporan mencatat, dengan melepas kedua gelandang yang dianggap surplus, maka Inter berpeluang menambah striker baru di bulan Januari. Nerazzurri tidak akan merekrut pengganti langsung untuk Agome dan Sensi pada bulan Januari. Para direktur klub merasa mereka telah memiliki kedalaman yang cukup di lini tengah meskipun akan melepas kedua gelandang tersebut. Akan tetapi kepergian Sensi dan Agome bisa membuka jalan bagi kedatangan striker baru di bulan ini. Seperti diketahui, Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic sejauh ini belum tampil meyakinkan sebagai pelapis Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Oleh karena itu, Inter mungkin memiliki prospek untuk menambah penyerang lagi di bulan ini. Namun yang jelas, bukan Anthony Martial yang menjadi target mereka. Mengingat striker Manchester United itu hampir mencapai kepindahannya ke Fenerbahce. Gazzetta mengklaim bahwa Nerazzurri kemungkinan bisa mendatangkan Luis Muriel dari Atalanta jika mereka berhasil menjual Sensi ke Leicester City. Kontrak penyerang asal Kolombia tersebut di Atalanta akan berakhir pada musim panas mendatang, di mana hingga sekarang belum ada niat sang striker untuk memperpanjang kontrak. Hal itu menjadikannya peluang menarik di jendela transfer Januari ini karena bisa didatangkan dengan harga yang lebih murah. Inter Milan memiliki alasan lain untuk menunggu hingga musim panas dalam menyelesaikan transfer Mehdi Taremi dari Porto. Nerazzurri sudah cukup lama memburu sang pemain dan akan berusaha menyelesaikan perekrutan tersebut dalam beberapa bulan mendatang dengan status bebas transfer. Namun FC Internews mengungkap alasan yang jelas mengapa Inter lebih memilih menunggu hingga musim panas. Laporan menjelaskan bahwa Taremi akan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Eropa pada bulan Juli, setelah menghabiskan 5 tahun tinggal di Portugal. Dengan paspor Eropa, maka Inter akan dapat merekrut sang striker tanpa menggunakan salah satu slot non-Uni Eropa. Oleh karena itu, mereka dapat mempertahankan slot tersebut untuk kemungkinan perekrutan pemain baru lainnya. Laporan menambahkan bahwa perwakilan Taremi sedang berada di markas Inter dalam beberapa hari terakhir dan pembicaraan telah mengalami kemajuan. Taremi akan menggantikan Alexis Sanchez atau Marco Arnautovic yang sejauh ini belum memberikan hasil terbaik. Kapten Lautaro Martinez dan Marcus Thuram tetap menjadi pilihan utama di lini serang Simone Inzaghi. Namun manajemen akan mencari alternatif yang kompeten terlebih dahulu. Taremi telah mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist untuk Porto di semua kompetisi musim ini. Gelandang Napoli,
Piotr Zielinski tetap ngotot ingin pindah ke Inter meskipun klubnya telah menaikkan tawaran mereka. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa juara bertahan Italia tersebut telah menaikkan tawaran menjadi 5 juta euro bersih per musim. Namun Zielinski tetap menolak karena ia hanya ingin bergabung ke Inter pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Gelandang berusia 29 tahun itu siap menyetujui proposal bersama Inter senilai 4,5 juta euro bersih per musim. Laporan juga menambahkan bahwa Zielinski akan menjadi pewaris Henrik Mkhitaryan. Mantan pemain Arsenal tersebut akan berusia 35 tahun pada akhir bulan ini, sehingga perlu adanya pengganti jangka panjang di Appiano Gentile. Zielinski sejauh musim ini telah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan untuk Napoli di semua kompetisi. Sang gelandang belum menunjukkan performa paling produktifnya sejauh musim ini dikarenakan imbas dari performa buruk Napoli. Pemain internasional Polandia tersebut telah bermain di Serie A sejak tahun 2011. Zielinski menjadi protagonis di Partenope sejak 2016 dengan memenangkan Coppa Italia pada tahun 2020, dan yang lebih bergengsi adalah meraih gelar Scudetto pada musim lalu. Namun kontrak sang pemain akan berakhir pada musim panas mendatang, sementara Napoli tengah mengalami kesulitan untuk bisa meyakinkannya bertahan. Inter Milan dilaporkan tidak akan mengulang negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihak Denzel Dumfries. Menurut Gazzetta dello Sport, tawaran terakhir klub sudah dianggap cukup untuk memperbarui masa bakti pemain asal Belanda tersebut. Nerazzurri telah menawarkan 4 juta euro plus bonus untuk Dumfries, seperti angka yang ditawarkan ketika Inter menyepakati kontrak baru dengan Federico Di Marco. Akan tetapi perwakilan Dumfries sejauh ini menolak proposal tersebut dan meminta 5 juta euro plus bonus. Oleh karena itu, negosiasi antar pihak telah terhenti untuk sementara. Namun Inter tidak ingin mengulangi negosiasi tersebut dan apa yang mereka tawarkan akan tetap sama dengan penawaran terakhir. Jika Dumfries masih menolak maka pihak klub akan bersiap menjualnya pada bursa transfer bulan Juni mendatang, mengingat Inter tidak ingin kejadian seperti Milan Skriniar kembali terulang. Inter Milan telah menjalani paruh pertama musim dengan sangat mengesankan. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa Inter mengawali musim ini dengan baik. Nerazzurri telah meraih 48 poin dari 19 pertandingan pertama mereka di Serie A, dengan rata-rata mengumpulkan 2,52 poin per laga. Selain itu, selisih gol Inter juga tentunya lebih impresif dengan mencetak 44 gol dan hanya 9 kali kebobolan, serta mencatatkan 12 clean sheet. Dalam konteks Eropa, Inter hanya unggul satu tim dalam hal perolehan poin per pertandingan. Di Bundesliga, Bayer Leverkusen adalah pemimpin liga yang tampil mengejutkan, dengan telah mengumpulkan 42 poin dari 16 pertandingan sejauh musim ini. Leverkusen mengoleksi 2,62 poin per laga, di mana hal itu bahkan lebih mendekati kesempurnaan dalam hal performa liga mereka dibandingkan La Beneamata. Namun seperti yang dicatat Gazzetta, Leverkusen belum mencapai pertengahan musim seperti yang dicapai Inter. Di sisi lain, pemimpin liga masing-masing di Eropa seperti Paris Saint-Germain, Real Madrid dan Liverpool, tak satu pun dari mereka yang meraih poin per laga sebanyak yang diraih pasukan Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin memanfaatkan kualitas dari seorang Davide Fratesi yang memiliki daya ledak tinggi. Menurut Gazzetta dello Sport, hal ini juga berkaitan langsung dengan masalah Inter di lini serang, di mana sejauh ini Nerazzurri hanya bisa mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Ada satu formasi yang mungkin akan dicoba oleh sang pelatih menjelang laga menghadapi AC Monza. Jika Inter membutuhkan daya gedor yang mungkin lebih menjanjikan, maka Inzaghi bisa mencoba memainkan formasi 3-5-1-1. Henrik Mkhitaryan dan Davide Fratesi bisa bermain sebagai striker bayangan di belakang penyerang utama, dan hal ini akan dimanfaatkan oleh Simone Inzaghi. Dengan demikian, sang pelatih akan membiarkan Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu tetap berada di lini tengah, sementara Mkhitaryan dan Fratesi akan bergantian berada di belakang striker utama. Striker Napoli, Giovanni Simeone dilaporkan masuk dalam radar Inter sebagai calon pengganti jika Alexis Sanchez hengkang. Menurut Rai Sport melalui FC Internews, Nerazzurri memiliki masalah pada striker cadangannya yang sejauh ini belum bisa berkontribusi lebih untuk tim secara konsisten. Hal ini membuat Inter terlalu bergantung pada duet striker kunci Lautaro Martinez dan Marcus Thuram.
Terlebih lagi Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez sama-sama sudah berusia 34 tahun. Dengan demikian, Inter sedang mempertimbangkan untuk bisa berupaya meningkatkan serangan mereka. Namun mengingat situasi keuangan di Inter, maka tampak jelas bahwa salah satu dari Sanchez atau Arnautovic harus pergi agar mereka bisa merekrut striker baru sebagai pengganti. Laporan mencatat, Sanchez sebenarnya bisa saja hengkang pada bulan ini di tengah ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi. Jika striker asal Chili tersebut pergi, maka Nerazzurri sudah mengevaluasi Giovanni Simeone sebagai profil ideal untuk menggantikan Sanchez. Pemain internasional Argentina itu bisa saja meninggalkan Stadion Diego Maradona dalam beberapa minggu ke depan. Simeone adalah salah satu striker yang dianggap cocok oleh Inter untuk menggantikan Sanchez, bahkan sebagai opsi jangka panjang.